Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan kembali mata kuliah basis data. Untuk materi hari ini adalah materi SQL sorting. Nah, apa yang dimaksud dengan SQL sorting? SQL sorting adalah query yang digunakan untuk mengurutkan data di dalam tabel yang akan kita tampilkan. Nah, pengurutannya berdasarkan apa? Ada dua hal ya, penurutannya sebenarnya utamanya adalah berdasarkan kolom. Bisa satu kolom atau lebih dari satu kolom. Nah, query yang digunakan seperti apa? Yang digunakan adalah order by. Jadi simpel aja. Ini kemarin sudah kita pelajari di awal ya, bahwasanya ada order by, ada group by. Kalau group by itu mengelompokkan berdasarkan kelompok tertentu. Kalau order by, nah ini mengurutkan. Nah, penggunaan order by sederhana saja ya. Caranya adalah dengan select nama field, kemudian from nama tabel, where, nah, kemudian baru kriteria. Jadi tetap sama seperti awal. Jadi select nama fieldnya apa atau nama kolomnya apa saja, boleh lebih dari kolom, atau bintang berarti menampilkan semua. From dari nama tabel, dengan ketentuan kriterianya where, kriterianya tentukan. Nah, setelah itu baru kita letakkan order by. Pengurutannya ada di setelah where. Order by nama fieldnya. Jadi setelah kita urutkan, setelah ditentukan kriterianya apa, baru diurutkan. Atau mungkin langsung select bintang from nama tabel order by, itu juga bisa. Berarti menampilkan semua tanpa ketentuan apapun, berarti semua kolom ditampilkan tanpa ada ketentuan apapun, kemudian diurutkan berdasarkan kolom tertentu. Nah, ini contohnya, misalkan kita akan menampilkan NIM dan nama, ini tabelnya dilewati ya, ini contoh saja, di mana jenis kelaminnya adalah perempuan dan diurutkan berdasarkan namanya. Nah, ini contohnya select NIM nama, muncul NIM nama. Kemudian berdasarkan apa? Ketentuannya adalah jenis kelaminnya perempuan. Ordernya apa? Diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan namanya. Nah, kemudian kalau misalkan dia secara default akan diurutkan secara ascending. Apa itu ascending? Itu adalah pengurutan dari A sampai Z, 0 sampai yang terbesar kalau untuk angka. Nah, kalau secara default dia otomatis akan mengandung ascending. Nah, kalau mau dibalik ya. Jadi kalau mau dibalik dari yang Z sampai A itu pakai descending. Ini contohnya yang query terakhir ini, select name nama. Nah, ini from nama tabelnya dianggap sama ya, nama tabel tertentu, where jenis kelaminnya adalah perempuan, order by nama tapi descending. Nanti kalau seperti urutannya default itu adalah dari A sampai yang alfabet terakhir, A sampai Z. Nah, ini contohnya adalah A, D, J, K. Ana, Devi, Juli, Kiki. Nah, kalau secara descending nanti dibalik, yang atas yang muncul adalah Kiki dulu, kemudian Juli, Devi, terus terakhir Ana, seperti itu. Nah, tadi ada ascending dan descending. Apa itu ascending? Nah, ascending ini adalah ASC. Nanti singkatannya kalau di query hanya disingkat ASC seperti itu aja ya. Jadi ASC itu adalah singkatan dari ascending. Maksudnya apa? Ascending ini berarti adalah pengurutan query dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya kalau dari huruf dimulai dari A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, atau dari angka 1 ke angka 99 atau angka berapapun itu yang paling besar. Nah, sebaliknya DESC atau ini merupakan singkatan dari descending, yang berarti pengurutan query dari yang terbesar ke query yang terkecil. Jadi pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil, kebalikan dari ascending. Nah, sebaliknya ini contohnya adalah dari huruf Z, X, W, dan seterusnya sampai ke huruf A, atau dari angka 99 ke angka 1. Jadi semakin lama semakin kecil. Itu descending.
Oke, setelah tahu ascending dan descending, mari kita langsung lihat contoh penggunaannya ya. Ini adalah contoh untuk penampilan dari tabel mahasiswa. Kita ada data seperti ini. Ada data mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Query ini akan menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Nah, ini contohnya. Kita ada beberapa baris data. Ini secara default yang ditampilkan kalau select bintang from mahasiswa, pengurutannya biasanya akan dari primary key-nya. Kalau di sini tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NIM. Primary key-nya adalah NIM. Jadi dia NIM-nya berurut. Tolong dilihat ya, dia berurut mulai dari 2020 1001 sampai dengan 1008, kemudian masuk lagi 2020 2001 sampai 2020 2008. Nah, ini perbedaannya berdasarkan apa? Ini berdasarkan jurusannya. Jurusannya ada perbedaan beda jurusan, beda kode seperti itu. Nah, sedangkan nama mahasiswanya seperti apa? Nama mahasiswanya tidak berurut ya. Ini L, M, R, I, T, A, dan seterusnya tidak berurut. Alamatnya juga nggak berurut. Alamatnya juga nggak berurut. Sedangkan kalau jurusan ini tadi, ini memang default ya. Jadi diinputkan SJK dulu dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan NIM-nya. NIM sekian sampai sekian adalah SJK, NIM sekian sampai sekian adalah SJKOP. Oke, ini kita fokus NIM, nama, dan alamatnya saja. Nama dan alamatnya nggak berurut ya, tidak berurut sama sekali. Jadi acak. Yang berurut apa? Secara default yang berurut adalah nomor induk mahasiswa karena dia adalah primary key-nya. Ini secara default. Kemudian seandainya kita menggunakan query sorting, contohnya adalah select bintang from mahasiswa dari tabel yang tadi ya. Order by nama mahasiswa. Jadi diurutkan berdasarkan nama mahasiswa. Nah, kalau secara default seperti ini, otomatis dia akan berurut secara ascending. Kalau tidak ditulis ascending atau descending, dia akan secara default mengurutkan secara ascending. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ada mulai dari A, D, E, H, I, L, M, N, N, R, T. Nah, ini ada nama yang sama ya, ada Arman juga, satu dari ASJK, satu dari OP. Ini kalau tabel defaultnya seperti ini. Arman ini satu di ASJK OP, satunya di ASJK. Satu dari Nganjuk, yang di ASJK, dan yang dari ASJK OP dari Kediri. Nah, ketika diurutkan, dia berurut memang sama-sama diurutkan default ya, jadi diurutkan saja hanya nama dan nama. Kalau sama seperti apa? Ya sudah, dia yang ketemu terlebih dahulu itu yang diurutkan yang lebih atas. Itu kalau hanya berdasarkan kalau namanya kondisinya sama dan tidak ada ketentuan yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau secara nama ini sudah urut. Nah, ini Arman dan Arman yang ini sama, ya sudah, mau yang di atas yang siapa, yang di bawah yang siapa, itu tergantung sistem menemukan yang mana dulu. Nah, ini kebetulan yang ditemukan tadi kan yang ditemukan adalah SJK dulu karena urutannya yang lebih awal. Jangan SJKOP, Arman di SJKOP ini muncul di yang kedua. Tapi secara urutan nama semuanya sudah sesuai. Dari A sampai terakhir ini ada Topan Hidayat. Nah, seandainya kita gunakan descending, berarti pengurutan namanya itu dibalik dari alfabet yang belakang ke alfabet yang paling depan. Yaitu dari kalau ada Z, berarti Z dulu, nanti sampai ke A. Nah, kalau tadi ada yang terakhir kan ada namanya Topan tadi. Seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau mahasiswa descending, dari nama mahasiswanya dibalik. Jadi dari yang Topan Hidayat sampai ke Aprizal yang A di sini. Nah, seperti itu. Jadi yang tabelnya tadi dibalik hanya seperti itu saja. Mulai dari yang kalau tadi dari A sampai ke T, ini dibalik menjadi dari T sampai ke A. Seperti itu. Hanya dengan nambahkan ini. Select bintang from mahasiswa, order by nama, descending. Kalau secara default, ya pasti ascending.
Nah, atau kita tambahkan sekaligus langsung ASC, berarti sudah memastikan bahwa dia harus ascending. Tapi kalau kita mau balik, kita pakai descending, hasilnya adalah pengurutannya diurutkan dari belakang. Kalau seandainya angka yang ini, yang di NIM ini, berarti adalah angka yang terbesar ke angka yang nanti terkecil, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada select bintang from mahasiswa, order by nama mahasiswa ascending dan alamat ascending. Jadi ada dua ya, kita bisa menggunakan dua atau lebih tergantung dengan kolom yang bisa diurutkan. Nah, ini order by nama mahasiswa ascending. Nah, pengurutannya yang pertama adalah berdasarkan nama mahasiswa. Kemudian yang kedua alamat mahasiswa. Nah, alamat ascending juga. Jadi kalau seperti ini hasilnya adalah, nah ini perlu diperhatikan, namanya sudah berurut, alamat juga berurut. Nah, bedanya mana? Kalau yang tadi Arman yang dari Nganjuk, yang dari ASJK itu lebih dulu. Nah, ini kebalik. Yang di sini adalah Arman dari ASJK UP ini lebih dulu. Karena alamatnya adalah Kediri. K itu alfabetnya lebih depan daripada N. Jadi pengurutannya berdasarkan dua. Yang pertama nama sudah sesuai. Oke. Nah, kebetulan kalau ada nama yang sama, pengurutan yang kedua berlaku. Pengurutan yang kedua berlaku. Nah, pengurutan kedua berlaku itu bagaimana? Kalau tadi kan Nganjuk dulu baru Kediri, tapi alamatnya juga diurutkan sehingga Nganjuk turun. Kediri dulu baru Nganjuk. KLMN, jadi K dulu baru M, seperti itu. Nah, ini kenapa kok alamatnya tidak diurutkan? Kalau seperti ini harusnya Blitar semua, baru Kediri, baru Nganjuk, baru Tulungagung. Nah, karena ini urutannya, prioritasnya yang pertama adalah nama dulu. Prioritasnya adalah nama. Nah, prioritas kedua adalah alamat. Jadi dia kalah prioritas. Seandainya prioritasnya nanti didahulukan, jadi alamat dulu, baru nama. Nah, itu nanti yang terjadi adalah alamatnya diurutkan semua dulu. Kalau seandainya alamatnya ada yang sama, nah, itu nanti diurutkan berdasarkan namanya. Seperti itu. Oke, berikutnya ada tambahan. Select bintang from mahasiswa order by 1. Nah, by 1 ini maksudnya apa? Ini berdasarkan kolom ke 1. Jadi ini bisa dilakukan juga. Ini order by 1 berarti adalah kolom pertama. Kalau kolom pertama di sini adalah NIM ya. Jadi pengurutannya dia kembali seperti awal tadi. Dia diurutkan berdasarkan NIM-nya tanpa menghiraukan yang lainnya. Nah, kemudian sama juga kalau order by 4. 4 berarti 1, 2, 3, 4 alamat. Nah, ini yang diurutkan adalah berdasarkan alamatnya. Alamat dari Blitar, Kediri, Nganjuk, terakhir Tulungagung. Seperti itu. Nah, kemudian yang urutan berikutnya apa? Secara default dia akan langsung mengurutkan setelah alamat itu dia mengurutkan berdasarkan primary key-nya. Berdasarkan primary key-nya di sini. Jadi tetap 1 kalau sama-sama ya, 1 duanya di mana duanya? 101 tetap 12, kemudian 3. Oke, ternyata dia tidak mengurutkan berdasarkan NIM juga ya. NIM-nya masih acak juga. Dia hanya benar-benar mengurutkan berdasarkan alamatnya saja. Wes nanti pokoknya alamat yang Blitar dulu. Maaf. Ya betul. Alamat berikutnya adalah primary key. Jadi alamat yang di Blitar 101, 102 itu masih di Blitar. Nah, kebetulan 103 ini adalah alamatnya Kediri. 103 alamatnya Kediri. Nah, prioritas yang pertama tadi kan adalah alamat. Jadi pengurutannya secara default yang pertama adalah berdasarkan yang kita tentukan itu. Nah, bagaimana seandainya ada yang sama kayak gini kan Blitar ya sama banyak kan. Nah, pengurutan berikutnya adalah digunakan primary key. Itu secara tidak tertulis. Baik, mungkin untuk materi sorting atau materi pengurutan
di SQL kurang lebih adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaannya nanti bisa ditanyakan di WA Group maupun di Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.